Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fida Hamdan Batullah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem kasir dengan transaksi sederhana, di mana ada dua role, yaitu ada admin dan juga ada kasir. Jadi nanti admin akan cuma bisa melakukan fitur CRUD produk user, dan kasir hanya bisa melakukan transaksi. Oke, untuk admin sendiri nanti kita pakai template yang sama, template di bagian setbarnya menggunakan bantuan Bootstrap, dimana nanti akan berdasarkan role. Apabila admin akan ada bagiannya, dan juga petugas ada bagiannya sendiri, dan ada button logout. Oke, selanjutnya di bagian login. Di bagian login nanti ada dua data yang harus kita isikan, yaitu data username dan juga data password. Ini dari button login. Jadi saat button login dipencet nanti, nah ini saat button login dipencet ya, ini yang login, maka akan berjalan query-nya dengan membandingkan dari database, di mana username sama dengan username dan password sama dengan password. Setelah itu datanya kita ambil, yaitu kita ambil dari query data, kita lakukan cek ya. Bila datanya ID-nya udah benar, akan masuk lagi ke if else untuk menentukan role. Apabila datanya nggak benar, akan else langsung keluar dan ke halaman login kembali. Dan juga saya ada tambahan style menggunakan CSS. Oke, untuk logout nanti sederhananya ada session destroy dan session starting untuk memulai session. Session destroy ini untuk merusak atau merusak session, dan akan dilempar ke halaman login.php lagi. Kita masuk pada bagian admin terlebih dahulu. Untuk bagian admin, dashboardnya hanya kosongan ya, hanya ada validasi untuk mengecek role. Apabila role-nya kosong dan role tidak sama dengan admin, maka dia akan ke login dan akan include memanggil template .php. Masuk ke produk. Di produk nanti akan tampil 4 tabel, harga, stok, nama, kode dari database, dan untuk nomornya sendiri kita kali pakai sistem untuk tambah manual ya, tambah otomatis. Oke. Ya, untuk menampung sebelum, nah ini kan tadi ini datanya kosong ya. Kalau ini nggak bisa, kalau enggak ada perintah ambil data. Jadi untuk ambil data itu akan perintah tampung dalam variabel data, di mana melakukan query. Koneksi ini diambil dari config koneksi di sini. Ini untuk koneksinya jadi bersifat public ya, di dalam folder config, di dalam folder file ya. Koneksinya itu kita panggil, dan kita ini query-nya select produk, mana ID-nya descending, dan nanti akan kita panggilnya di sini adalah MySQL fetch-assoc. Jadi kalau query itu tadi untuk mengambil atau membandingkan data dari database dan data yang kita isikan, kalau fetch-assoc ini nanti untuk mengeluarkan datanya. Jadi datanya kita keluarkan dan kita tampungkan di dalam tabel, struktur tabel di bawahnya ya. Dan untuk number sendiri, untuk number format ini digunakan untuk tipikal harga, jadi agar ada titik komanya. Dan ada satu tambahan lagi, kolom aksi untuk melakukan edit dan juga hapus. Untuk edit dan juga hapus nanti akan berdasarkan ID dan akan memanggil modal edit dan modal tambah ya. Modal tambah ini nanti dari button tambah di atas. Kalau hapus sendiri, sebelum hapus dijalankan maka ada pertanyaan on click ya, return, apakah yakin akan data akan dihapus ya. Apabila yes, maka akan pergi ke halaman hapus
Oke, selanjutnya kita coba ngulik di bagian hapus. Jadi hapusnya nanti berdasarkan ID yang kita hapus ini. Jadi hapus di sini nanti, di sini kan hapus ID, kita ambil, kita get ya, kita ambil data ID-nya, kita hapus dan kita nanti delete, terus kita lemparkan ke produk lagi. Oke, untuk update ini nanti untuk melakukan edit ya. Untuk modal edit sendiri nanti kita sambungkan data yang udah ada sebelumnya. Jadi udah ada nih datanya, udah produk, nama produk ya, ini nanti sama kayak yang di situ. Nanti kita tampilkan dulu berdasarkan ID ya, berdasarkan ID. Jadi kalau produknya ID-nya 7, nanti data-data yang tampil nanti dari ID 7. Oke, untuk query update-nya, apabila button update dipencat ya ini, maka akan jalan query memanggil koneksi update produk berdasar yang akan diupload. Ada kode produk, nama produk, stok dan harga, di mana ID dari post ID, dan akan terlempar ke produk.php. Oke, untuk proses tambahnya sama ya, hampir mirip-mirip. Jadi dari modal nanti akan ada mengisi 4 data, yaitu kode, nama, stok, dan harga, dan nanti akan melakukan insert produk berdasarkan post dari modal tambah. Oke, kita masuk pada bagian kasir ya. Kasir nanti hanya ada dashboard sama seperti admin, kosongan, dan juga transaksi. Transaksinya nanti ada 2 tampilan utama, yaitu tampilan untuk mengambil data produk, menampilkan data dan akan diambil, yang akan dimasukkan ke keranjang. Keranjang ini mengambil dari detail pembelian. Dan ya, untuk pemanggilannya nanti berdasarkan ID. Nah ini, jadi generate. Nah ini checkout ya. Saat button checkout dipencat, jadi checkout itu tadi itu button bayar ya, button checkout ya, bayar ya. Nanti akan insertkan dari produk, datanya kita ambil dan kita lemparkan ke detail pembelian. Detail pembelian nanti akan digabungkan, ditambah data-datanya, dan akan kita lemparkan ke pembelian. Dan nanti setelah pembeliannya berhasil akan tampil notifikasi yang akan menampilkan total, bayar, dan kembalian. Dan apabila nanti datanya itu stoknya kosong, maka di sini akan tercetak echo hapus, jadi nggak bisa melakukan transaksi seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada bagian tampilan ya. Kita login dulu sebagai admin, kita testing. Ini dashboard kosongan. Ini untuk melakukan melihat data user dan juga untuk edit dan hapus. Kita edit, passwordnya kita jadiin 45 ya udah. Terus kita tambahkan user juga sudah bisa. Udah 3 admin ya, simpan. Oke, ada. Kita coba hapus. Oke, berhasil. Kita masuk ke produk. Di produk ini nanti sama CRUD ya, pertama produk. Kita coba kodenya ini ya, kita simpan. Oke, masuk ya. Kita edit, kita namanya jadiin H, kita ya, ada ya, kita hapus. Oke, berhasil. Selanjutnya kita logout, kita masuk ke sistem kasirnya. Oke, di sistem kasirnya nanti ada transaksi aja, jadi nggak bisa CRUD apapun ya. Jadi nanti analoginya ada 2 div besar di sini untuk menampilkan data produk. Data produk nanti kita ambil, ada button aksi untuk mengambil datanya, kita masukkan ke keranjang. Keranjang ini adalah detail
pembeliannya. Setelah itu nanti button checkout ini nanti untuk menjumlahkan dari data pembelian yang akan masuk ke tabel pembelian. Kita coba, kita lakukan transaksi ya, transaksinya money to money, jadi sekali pembelian bisa membeli lebih dari satu jenis barang gitu ya, 26.000. Nah, kita cekot, nah akan muncul seperti ini. Oke, mungkin